Halo guys, welcome back my YouTube Safi channel. Jadi di video kali ini aku mau ngasih tau ke kalian persiapan apa aja mulai aku dari, bisa dibilang dari mulai aku nol ya, dari mulai bawah banget aku mulai coba buat konten di video YouTube gitu ya. Nah jadi pastikan sebelum kalian tonton video aku, jangan lupa untuk kalian klik tombol like, comment, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Dan stay tune. Nah, jadi di sini aku mau ngasih tahu ke kalian. Jadi aku mau ngomong dulu nih sebelum aku cerita sedikit. Jadi di sini aku mohon maaf banget misalnya kayak suara aku tuh kayak kurang lantang karena di sini aku posisi lagi sariawan. Jadi mudah-mudahan aku ngomong kayak gini dapat terdengar jelas oleh kalian. Nah, jadi di sini langsung aja aku mau ngasih tahu ke kalian. Aku mau sedikit cerita ke kalian yang dimana ini nanti cerita aku bakal dapat membuat kalian bangkit semangat lagi buat video atau buat kontennya. Dan yang dimana nanti setelah kalian mendengar cerita aku ini membuat kalian itu tidak putus asa atau kayak tidak memikirkan mungkin hal-hal yang gak perlu kalian pikirkan. Dan ini tentunya sangat berpengaruh banget ya buat kalian yang memang ingin mencoba di dalam dunia, bisa dibilang dunia YouTube lah gitu ya pokoknya. Nah, jadi di sini aku mau sedikit cerita ke kalian. Jadi di sini aku itu mulai dari nol banget gitu ya buat video di YouTube ini. Jadi aku tuh pertama kalinya kalau kalian bisa lihat aku ada kayak buat video shorts. Dimana itu video shorts itu aku buat videonya tuh sama ponakan aku. Nah, jadi di situ aku mulai kayak iseng-iseng aja sih sebetulnya buat video short. Dan saat aku mulai bervideo short itu, aku kayak cuma mengandalkan handphone aku aja tanpa bantuan alat-alat lainnya. Dan setelah aku buat video short di situ, aku di situ hanya bisa mengandalkan kayak aplikasi CapCut ya, kayak gitu ya tulisannya CapCut atau CapCut gitu. Nah, jadi aku tuh di situ posisi hanya mengandalkan aplikasi tersebut dalam proses editing video gitu kan. Nah, jadi setelah aku lebih dalami lagi gitu kan, bagaimana sih cara kita membuat konten video YouTube. Nah, di situ aku kayak coba searching atau kayak cari-cari pemberitahuan lainnya seputar YouTube. Misalnya saat membuat YouTube itu kan tentunya kita harus mengikuti peraturan YouTube yang ada gitu kan. Jadi kita nggak boleh melanggarnya. Nah, kalau video short itu aku tuh buatnya tuh tanpa musik ya kalau nggak salah. Aku juga udah lupa. Nah, itu aku buat video short itu tanpa musik. Jadi kayak suara aku aja sama kayak efek-efek suara lainnya gitu kan. Nah, jadi sebelum aku mencoba dunia YouTube ini, aku coba kayak cari-cari dulu nih kan, apa-apa aja sih peraturan yang dibuat oleh YouTube. Jadi setelah aku lihat kan, oh ternyata kayak gini gitu kan, berarti kita nggak boleh kayak gini. Nah, jadi setelah aku pelajari lebih dalam lagi oleh kreator-kreator lainnya di YouTube, jadi di situ ada beberapa mereka bilang bahwasannya kita tuh nggak boleh ya tentunya menggunakan kayak backsound yang ada copyright-nya, ada hak ciptanya lah pokoknya. Jadi di situ aku kayak bersikeras untuk memahami segala hal tentang dunia YouTube, yang dimana nantinya suatu saat nih ketika aku udah paham seperti saat ini, oh berarti aku nih kayak udah bisa nih sharing-sharing untuk banyak orang, siapa tahu orang-orang tersebut gitu atau kalian itu membutuhkannya. Jadi aku tuh sebenarnya tipe kalau orang yang kalau sebelum aku tahu apa-apa aja larangannya, aku nggak akan mencoba gitu kan, kecuali aku udah tahu oh berarti kayak gini. Nah, berarti disitulah kita kayak mulai menjelajahi atau kayak kita mulai benahi nih isi video-video kita saat kita hendak mau upload video kita di channel YouTube-nya kita. Mungkin di sini ada beberapa orang mungkin kan kayak udah menjadi sebuah pengalaman mereka sampai sekarang ini gitu kan, karena di situ posisi mereka itu memang benar-benar nggak tahu ternyata YouTube itu punya larangan tersendiri gitu kan, yang mana larangan-larangan tersebut itu memang nggak boleh sama sekali kita lakukan. Nah, jadi di sini saran aku ke kalian sebelum kalian coba kayak bermain di YouTube ini, sebenarnya aku tuh sebenarnya kalau YouTube ini sebenarnya kayak iseng-isengan aja sih, lebih kayak iseng-isengan aja. Cuman kalau memang dasarnya kalian memang ingin fokus di dunia YouTube yang nggak masalah gitu kan. YouTube juga toh kan menghasilkan. Nah, jadi di sini sekali lagi saran aku untuk kalian sebelum kalian kayak memang mau upload sebuah video kalian di channel kalian, intinya kalian itu cukup pahami aturan-aturan yang tidak diperbolehkan oleh YouTube. Nah, itu dia tadi. Lalu di sini aku juga mau ngasih tahu ke kalian, mungkin buat kalian ya yang kayak nggak punya misalnya alat-alat bantu dalam merekam atau merecord video kalian. Nah, itu jadi menurut aku ya, menurut pengalaman aku dari mulai aku nol nge-YouTube, walaupun sampai saat ini aku belum ada penghasilannya, ya namanya juga itu semua butuh proses ya guys. Nah, jadi di sini aku tuh dulu gak ada tuh yang namanya kayak ada ring light atau lighting, terus tripod, terus kayak ini ada belakangnya tuh dulu aku tuh sama sekali nggak ada. Jadi kayak dulu tuh kosong plong cuman dinding doang. Terus di sini aku coba lagi kan, kayaknya nih biar tampilan video aku tuh biar kayak mana tampilannya tuh biar lebih bagus, biar penonton tuh lebih nyaman. Jadi aku tuh kayak berinisiatif buat menggunakan background
untuk tampilan di videonya aku. Jadi aku itu dulu ya, aku tuh kayak betul-betul nih ya punya budget itu ya, atau punya ya pokoknya aku tuh dulu seingat aku dulu tuh punya budget cuman adanya tuh 150.000. Itu betul-betul sisa uang terakhir aku mulai aku terakhir kerja. Nah jadi tuh kayak aku tuh sambil berdoa kan, duh kayak mana gitu ya, pokoknya aku di situ sambil berdoa, ya Allah kok dia tinggal 150.000 gitu kan, gimana nih uang itu kan kayak penting banget untuk aku tuh buat beli alat-alat rekam video. karena kan posisi aku dulu tuh buat rekam video itu aja aku nggak gunain tripod, aku tuh kayak menggunakan tumpukan-tumpukan boneka, walaupun aku sejujurnya nggak suka boneka, dan sebenarnya juga itu bukan boneka aku ya, jadi kayak boneka keluarga aku. Jadi itu aku tuh kayak aku susun tinggi, lalu setelah itu aku kasih kayak kaleng gitu kan, biar posisi HP itu biar tegak, kayak mana caranya biar posisi HP itu posisinya ke kita lah pokoknya. Nah jadi di situ aku posisi tinggal uangku 150.000 asli, sumpah itu tinggal 150.000, dan di situ aku nggak punya sepeser pun uang, dan di situ juga aku sambil berdoa ya. Sebenarnya sedih juga ya, namanya kan lagi posisi nggak ada budget, bener-bener nggak ada budget. Jadi aku di situ kayak berusaha modal nekat. Jadi di situ aku membelikan barang seperti tripod dan juga ring light. Walaupun sebetulnya aku udah punya ring light aku yang lama, tapi ya kalian udah tahu lah di video sebelumnya aku juga udah kasih tahu ya kayak mana ring light aku yang lama ini. Nah jadi di situ aku kayak berusaha modal nekat kan, karena aku sebelum membeli barang itu aku adalah tipe kalau orang yang lebih bagus kita tuh beli barang itu untuk lebih ke membutuhkan, bukan keinginan. Jadi beda ya, kalau kita beli barang karena keinginan itu nanti toh jadinya barang-barang tersebut itu hanya menjadi sebuah pajangan, kan sayang. Aku nggak mau kayak gitu ya guys. Jadi di sini aku lebih ke tipe kalau orang yang kalau beli barang-barang itu apakah ini bakal kubutuhkan enggaknya gitu kan. Nah jadi disitulah aku mulai berpikir, dan ya ternyata sekarang aku beli ya, walaupun harganya kalau nggak salah sekitar 50-an tripodnya yang ini, ring lightnya juga aku udah lupa ya harganya, kalian bisa lihat aja di deskripsi box. Jadi di situ aku kayak pas gitu barangnya datang ya, jujur aku seneng ya, karena kan itu pertama kalinya aku beli barang-barang untuk dalam membantu merekam video aku. Jadi di sini saran aku ke kalian, intinya seberapapun budget yang kalian punya, ya minimal kira-kira udah mencukupi lah, walaupun hanya kalian bisa membeli satu alat merekam video kalian, itu nggak masalah ya guys. Yang penting itu alat tersebut itu memang kalian butuhkan, bukan kalian inginkan. Sekali lagi, belilah barang yang memang kalian butuhkan, bukan kalian inginkan ya. Nah jadi di situ itu kayak menjadi sebuah momen ya bagi aku, yang dimana aku tuh kayak bener-bener sama sekali itu pure asli uang aku sama sisa kerja aku dulu. Nah jadi itu memang aku manfaatkan. Dan ya kita kan juga nggak tahu ya kan kita nggak pernah tahu tuh ya, kalau Allah berkehendak katanya misalnya oke, hari ini dirimu memang lagi nggak ada, mungkin di kedepan harinya mungkin kamu bakal dapat yang lebih-lebih dari Allah lah gitu misalnya kan. Jadi kita tuh nggak pernah menduga-duga ya bahwasanya kita tuh bakal dapat rezeki yang lebih-lebih. Intinya kalian itu tetap terus berdoa ya. Nah, jadi di sini saran aku buat kalian, intinya buat kalian yang misalnya memang belum ada sama sekali budget buat kalian untuk melengkapi perekaman video kalian, di sini saran aku gunakan aja barang-barang yang ada di sekitar kalian. Itu juga bakal bisa ya, nggak mungkin nggak bisa selagi kalian mau berusaha. Jadi di sini aku tuh hanya menggunakan handphone doang ya guys, nggak menggunakan kamera sama sekali. Jadi buat kalian ya, jangan minder atau kayak jangan kayak mana-mana selagi handphone kalian itu ada kameranya, itu nggak masalah. By the way, aku mau ngasih tahu sedikit informasi ke kalian nih. Misalnya nih, kamera bawaan dari handphone kalian itu kayak misalnya tuh kurang memuaskan dalam hasil kalian merekam video. Nah, jadi di sini aku mau ngasih tahu kalian ada aplikasi kamera yang dimana aplikasi tersebut itu bisa membantu kalian dalam merekam video, yaitu aplikasi Open Camera. Nah, jadi aplikasi Open Camera ini sekarang jadi ini posisi aku nih menggunakan aplikasi Open Camera ya guys. Karena selama aku buat video dari awal aku memang menggunakan aplikasi Open Camera, yang dimana ya seperti kalian ketahui ya, coba kalian lihat aja review dari kreator-kreator lainnya, mereka tuh kan ada kayak nge-review Open Camera ya. Nah jadi Open Camera ini aplikasi gratis ya tentunya. Nah jadi Open Camera ini dia tuh misalnya kita kayak gini kan, nah dia tuh kayak enggak, cahayanya tuh enggak membuat muka kita hitam, beda dengan kamera mungkin yang bawaan dari handphone kita. Tapi itu tergantung lagi dari tipe handphonenya ya guys. Kalau tipe handphone aku adalah yang ini, kameranya tuh misalnya aku lagi menjelaskan kayak gini tuh kan nanti cahayanya bakal menggelapkan muka kita ya tentunya. Nah jadi aku nih seringnya menggunakan Open Camera, jadi dia tuh kayak tetap stay, jadi dia itu pencahayaan itu tetap stay ke kita, nyorot ke kita. Dan di sini juga ada pengaturannya kayak gembok-gemboknya gitu. Di sini kayak ada pengaturan apa tuh namanya, kayak pengaturan cahaya yang ada di sekitar kita, jadi bisa kita kunci ya cahaya tersebut, jadi dia biar nggak kemana-mana. Nah jadi itu ya dia guys. Nah jadi itu dia tadi pengalaman aku selama aku mulai buat konten atau buat video di YouTube ini. Nah oke guys, itu dia tadi perjalanan aku selama aku mulai coba nge-YouTube ya. Nah semoga bermanfaat buat kalian dan semoga termotivasi buat kalian ya. Oke guys, jika aku udah salah kata aku mohon maaf. Jangan lupa untuk kalian klik tombol like, comment, dan subscribe. Subscribe itu gratis. Oke guys, thanks for watching and see you next video. Bye bye.